Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Untuk anggotanya yang pertama Wanda Firdayanti, kedua Diah Yoktaviani, dan ketiga Sabrina Nur Pratiwi. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pengertian pendidikan lingkungan hidup. Untuk pengertian yang pertama, pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, pendidikan lingkungan hidup formal adalah kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan melalui sekolah, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang dengan metode pendekatan kurikulum yang terintegrasi maupun kurikulum yang monolistik. Yang ketiga, menurut Sujoko tahun 2008 mengemukakan bahwa pendidikan lingkungan hidup atau PLH adalah mengubah pandangan dan perilaku seseorang terhadap lingkungan. Untuk yang kedua, perkembangan pendidikan lingkungan hidup di tingkat ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN telah mengembangkan program dan kegiatannya sejak Konferensi Internasional Pendidikan Lingkungan Hidup pertama di Belgrade tahun 1975. Sejak dikeluarkannya ASEAN Environmental Educational Action Plan pada tahun 2000 sampai 2005, masing-masing negara anggota ASEAN perlu memiliki kerangka kerja untuk mengembangkan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN turut aktif dalam merancang dan melaksanakan ASEAN Environmental Education Action Plan pada tahun 2000 sampai 2005. Pada intinya, ASEAN Environmental Educational Action Plan pada tahun 2000 sampai 2005 ini merupakan tonggak sejarah penting dalam upaya kerjasama regional antara sesama negara anggota ASEAN untuk turut meningkatkan pelaksanaan pendidikan lingkungan di masing-masing negara. Selanjutnya ada perkembangan dan permasalahan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia. Ada 3 periode, dan periode pertama itu terjadi pada tahun 1969 sampai 1983. Periode ini juga disebut periode persiapan dan peletakan dasar. Tahun 1972 diadakan konferensi Stockholm yang menghasilkan rekomendasi serta deklarasi tentang pentingnya kegiatan pendidikan untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Pada tahun 1975, IKIP Jakarta atau yang sekarang disebut UNJ menyusun garis-garis besar program pengajaran PLH dan diuji cobakan pada 15 sekolah dasar di Jakarta periode tahun 1977 sampai 1978. Periode kedua terjadi pada tahun 1983 sampai 1993 atau disebut juga periode sosialisasi. Nah, di periode ini mulai dari tahun 1989 sampai sekarang, Depdiknas ini sudah mengenalkan pelatihan tentang lingkungan hidup kepada guru SD, SMP, dan juga SMA atau SMK. Periode ketiga yaitu periode pemantapan dan pengembangan yang terjadi pada tahun 1993 sampai sekarang. Di periode ini sudah ditetapkan memorandum bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 142/UNTA/1996 dan nomor keputusan 89/MNLH /5/1996 tentang pembinaan dan pengembangan PLH tanggal 21 Mei 1996. Dikdasmen Departemen P dan K mendorong pengembangan dan pemantapan pelaksanaan PLH di sekolah-sekolah melalui penataran guru,
penggalakan Bulan Bakti Lingkungan, penyiapan buku pedoman pelaksanaan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau yang disingkat PKLH untuk guru SD, SMP, SMA atau SMK, serta program sekolah asri dan lain-lain. Selanjutnya, ada permasalahan dalam pelaksanaan PLH. Yang pertama ada rendahnya partisipasi masyarakat untuk berperan dalam PLH. Yang kedua, pemahaman tentang lingkungan hidup yang masih terbatas. Yang ketiga, kurangnya komitmen dalam mengembangkan PLH. Yang keempat, materi dan metode pelaksanaan PLH yang digunakan dirasa belum memadai. Yang kelima, sarana dan prasarana yang belum mendapat perhatian yang cukup. Yang keenam, kurangnya ketersediaan anggaran PLH. Yang ketujuh, lemahnya koordinasi antar instansi terkait dan para pelaku pendidikan. Dan yang terakhir belum adanya kebijakan pemerintah yang secara terintegrasi mendukung perkembangan PLH. Selanjutnya, penyebab kurang berkembangnya PLH di Indonesia ini karena pertama, lemahnya kebijakan pendidikan nasional dan daerah. Yang kedua, lemahnya unit pendidikan untuk mengadopsi dan menjalankan perubahan sistem pendidikan yang dijalankan menuju PLH. Yang ketiga, lemahnya pengertian masyarakat untuk mendorong terwujudnya PLH. Yang keempat, lemahnya proses-proses komunikasi dan diskusi intensif. Tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan serta strategi pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pendidikan lingkungan hidup mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki, serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana, turut menciptakan pola perilaku baru yang bersahabat dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup, dan memperbaiki kualitas hidup. Sesuai dengan tujuan pendidikan lingkungan hidup, maka disusunlah kebijakan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang mendorong semua pihak berperan dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup dan untuk pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua adalah sasaran. Sasaran pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam resolusi dari Belgrade International Conference on Environmental Education tahun 1975 dalam Muntasib et al. Tahun 2004 adalah membantu individu atau kelompok sosial agar memiliki kesadaran atau awareness, pengetahuan atau knowledge, sikap atau attitude, keterampilan atau skill, kemampuan mengevaluasi atau evaluation ability, dan berperan serta atau participation dalam upaya-upaya perlindungan dan pengembangan lingkungan. Sasaran kebijakan pendidikan lingkungan hidup lainnya adalah terlaksananya pendidikan lingkungan hidup di lapangan sehingga dapat tercipta kepedulian dan komitmen masyarakat dalam turut melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dan diarahkan untuk seluruh kelompok masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan di seluruh wilayah Indonesia sehingga tujuan pendidikan lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dengan baik. Ketiga, ruang lingkup kebijakan. Ruang lingkup kebijakan pendidikan lingkungan hidup meliputi hal-hal sebagai berikut. Pusat Informasi Lingkungan 2009. Yang pertama, pendidikan lingkungan hidup yang melalui jalur formal, non-formal, dan jalur informal dilaksanakan oleh seluruh stakeholder. Pendidikan lingkungan hidup formal diselenggarakan melalui sekolah, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang dengan metode pendekatan kurikulum yang terintegrasi maupun kurikulum yang monolitik atau tersendiri. Pendidikan lingkungan hidup non-formal dilakukan di luar sekolah yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, misalnya pelatihan AMDAL, ISO 14000, dan PPNS. Pendidikan lingkungan hidup informal dilakukan di luar sekolah dan dilaksanakan tidak terstruktur maupun tidak berjenjang. Yang kedua, diarahkan pada beberapa hal yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia yang terkait dalam pelaku atau pelaksana maupun objek pendidikan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, pendanaan, materi, komunikasi dan informasi, peran serta masyarakat, dan metode pelaksanaan. Keempat, strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan kebijakan pendidikan lingkungan hidup merupakan penjabaran kebijakan umum
Strategi ini memberikan kerangka umum untuk mewujudkan cita-cita pengembangan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia, sehingga dapat diciptakan manusia Indonesia yang berpengetahuan, berketerampilan, bersikap, dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap nasib lingkungan hidup kita, serta dapat turut bertanggung jawab aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Strategi-strategi ini saling berkaitan satu sama lainnya. Namun demikian hal ini tidak berarti strategi-strategi harus menjadi satu kesatuan yang berurutan, sehingga dalam pelaksanaan strategi tersebut tidak perlu dilaksanakan secara seri berdasarkan urutan strategi yang ada. Strategi pelaksanaan ini meliputi yang pertama, meningkatkan kapasitas kelembagaan pendidikan lingkungan hidup sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup yang ditujukan untuk mendorong pembentukan, penguatan, dan pengembangan atau revitalisasi kapasitas kelembagaan PLH. 2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan atau kompetensi SDM PLH, baik pelaku maupun berkelompok sasaran pendidikan lingkungan hidup sedini mungkin melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif. Mengembangkan kualitas SDM masyarakat yang meliputi guru, murid sekolah, aparatur pemerintah, para ulama, serta seluruh lapisan masyarakat sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh harus dilakukan melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif. Upaya ini harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa sehingga generasi muda, subjek dan objek pendidikan lingkungan dapat berkembang secara optimal. Selain itu, peningkatan SDM di bidang lingkungan hidup dalam profesionalitas atau kompetensi sebagai pendidik dan peningkatan kualitas masyarakat dan peningkatan kualitas SDM pada tingkat pengambil keputusan atau birokrat menjadi hal yang penting dilakukan juga dalam rangka pengembangan kebijakan pendidikan lingkungan hidup. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan lingkungan hidup yang dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efisien dan efektif. Dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan lingkungan hidup dapat mendukung terciptanya tempat yang menyenangkan untuk belajar, berprestasi, berkreasi, dan berkomunikasi. Optimalisasi sarana dan prasarana ini dapat dilakukan dengan menggunakan perpustakaan, laboratorium, alat peraga, dan alam sekitar, serta sarana lainnya sebagai sumber pengetahuan. 4. Meningkatkan dan memanfaatkan anggaran pendidikan lingkungan hidup dan mendorong partisipasi publik serta meningkatkan kerjasama regional internasional untuk penggalangan pendanaan PLH. Meningkatkan pendanaan pendidikan lingkungan hidup khususnya anggaran pada instansi yang melaksanakan pendidikan lingkungan hidup yang memadai diharapkan dapat memacu perluasan dan pemerataan perolehan pendidikan, khususnya pendidikan lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas. Saat ini anggaran pendidikan khususnya pendidikan lingkungan masih sangat minim, walaupun di dalam amandemen Undang-Undang 1945, anggaran pendidikan telah ditetapkan minimum sebesar 20% dari seluruh APBN. Di samping itu, sumber pendanaan pendidikan lingkungan hidup dapat digalang dari masyarakat, baik lokal, regional, maupun internasional. 5. Menyiapkan dan menyediakan materi pendidikan lingkungan hidup yang berbasis kearifan tradisional dan isu lokal, modern, serta global, sesuai dengan kelompok sasaran PLH, serta mengintegrasikan materi pendidikan lingkungan hidup ke dalam kurikulum lembaga pendidikan formal. Penyusunan materi PLH harus mengacu pada tujuan pendidikan lingkungan hidup dengan memperhatikan tahap perkembangan dan kebutuhan yang ada saat ini. Untuk itu, materi pendidikan lingkungan hidup yang berbasis kearifan tradisional dan isu lokal, modern, serta global harus disesuaikan dengan kelompok sasaran PLH. 6. Meningkatkan informasi yang berkualitas dan mudah diakses dengan mendorong pemanfaatan teknologi. Dalam meningkatkan informasi yang berkualitas, pemanfaatan teknologi perlu terus diupayakan sehingga pengembangan pendidikan lingkungan dapat berhasil guna dan berdaya guna, serta sekaligus dapat memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi tentang pendidikan lingkungan hidup. Yang ketujuh yaitu mendorong ketersediaan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan lingkungan hidup. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan lingkungan hidup meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Pasal 54 Undang-Undang Sisdiknas 2003 perlu terus digalakkan. Selain itu, penyediaan ruang bagi masyarakat untuk partisipasi akan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup.
Yang terakhir, yang ke-8 adalah metode pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup yang berbasis kompetensi dan partisipatif. Metode pelaksanaan pendidikan lingkungan adalah hal yang sangat penting dan sangat berperan dalam menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Pengembangan metode pelaksanaan dalam pendidikan lingkungan hidup ditujukan pada pengembangan berbagai metode penyampaian pendidikan lingkungan hidup, antara lain melalui joyful learning proses pada setiap jenjang pendidikan dan pengembangan berbagai metode partisipatif tentang pendidikan lingkungan hidup. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan nanti di Elita. Terima kasih.